Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B, Project Based Learning, Analisis Perancangan Perusahaan 2024 akan mempresentasikan studi kasus kami, yaitu pabrik tahu Sumedang Anta yang menganggurkan saya Titi Delvina dan rekan saya Muhammad Rafli dan Davi Sarima Putri. Di sini kami akan membahas yaitu pendahuluan, kondisi existing dari UMKM serta usulan perancangan bisnis dari UMKM ini. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh rekan saya dan Besar belakang dari pengusaha lainnya yaitu UMKM atau usaha mikro kecil menengah menunjukkan kita dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap PDB sebesar 61,1% dan tenaga kerja sebesar 100 ribu juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja di sektor usaha. Pemerintah fokus pada pengembangan dan dukungan UMKM untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh UMKM-nya yaitu Sawanita yang bekerja 1980 di Padang, yang memproduksi tahu Sumedang mentah dengan kapasitas produksi 2,2 ember per hari dari 100 kg kedelai. Harga jualnya adalah Rp600 per kotak kecil dengan setiap ember berisi 200 kotak. Struktur organisasi terdiri dari pemilik dan 2 karyawan utama yang bertanggung jawab atas produksi dan pemasaran. Namun UMKM tahu wanita menghadapi beberapa masalah seperti persaingan ketat dari banyaknya produsen tahu, promosi kurang efektif sehingga produk kurang dikenal, serta fokus produksi hanya pada tahu yang menyebabkan keterbatasan dalam menghadapi perubahan permintaan pasar. Untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan UMKM tahu wanita, dilakukan analisis kelayakan bisnis yang mencakup asas etik, organisasi, hukum finansial, dan lingkungan. Untuk tujuan dari penulisan ini yang terdiri dari dua, yaitu pertama menganalisis kondisi existing UMKM tahu Sumedang Anita sesuai aspek studi kelayakan bisnis. Yang kedua yaitu merancang bisnis plan baru untuk UMKM tahu Sumedang Anita sesuai analisis kondisi existing dan aspek studi kelayakan bisnis. Manfaat bagi UMKM itu terdiri dari pertama, membantu pengusaha untuk mengidentifikasi peluang-peluang dari risiko yang terkena dengan pengembang usaha sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan lebih terinformasi. Yang kedua yaitu membantu dan memastikan bahwa pengembangan usaha dilakukan dengan landasan yang kuat, sehingga melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek. Yang ketiga yaitu membantu dalam menyusun rencana bisnis yang komprehensif dan realistis yang merupakan landasan yang penting untuk kesuksesan jangka panjang usaha. Next. Manfaat bagi peneliti yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam analisis bisnis UMKM. Yang kedua yaitu menambah literatur tentang pengelolaan dan pengembangan usaha kecil menengah. Yang ketiga yaitu menyusun rekomendasi yang bisa langsung diterapkan oleh UMKM wanita untuk kebaikan mereka. Baik, untuk selanjutnya itu untuk kondisi existing dari UMKM tahu Sumedang Anita ini, untuk analisis ekonominya itu dapat disajikan tabel pertumbuhan ekonomi Kota Padang dari tahun 2019 hingga 2023. Dapat dilihat pada tahun 2020 mengalami penyusutan yaitu dikabarkan oleh COVID-19 yang berdampak pada UMKM. Kemudian di tahun 2021 hingga 2003 mengalami kemajuan lagi sehingga memiliki dampak positif yang dirasakan UMKM dengan mulai bangkit dan adanya dukungan pemerintah terhadap adaptasi pelaku usaha. Untuk selanjutnya itu analisis demografi, disajikan data demografi Kota Padang dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat COVID-19, kemudian di tahun berikutnya kembali naik, yang dimana ini memiliki dampak positif bagi UMKM dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa lokal. Selanjutnya analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama kondisi pasar dan pemasaran UMKM. Strategi pemasaran menggunakan marketing mix di mana produk yang dijual hanya satu varian dengan harga 600 per kotak tahu. Namun jika dibeli satu ember yang berisi 200 kotak tahu, maka perusahaan menetapkan harga 100.000 per embernya. Untuk promosi dilakukan secara offline dari mulut ke mulut dan online. Namun untuk existing saat ini hanya mengunggah foto ke Google Maps. Kemudian ada analisis SWOT untuk strength atau kekuatannya. Pabrik tahu ini memiliki lokasi yang strategis yaitu dekat dengan pesunan dan pasar tradisional. Kemudian untuk kelemahannya atau weakness, promosi produk itu hanya terbatas pada Google Maps saja untuk saat ini. Kemudian ada opportunities atau peluangnya berpotensi untuk memperluas pasar ke daerah lain dan juga menambah varian produk. Untuk ancaman atau threat, banyaknya pesaing pabrik tahu lain yang ada di Kota Padang. Dari sekian banyak dan rumitnya perencanaan bisnis yang telah ditetapkan tadi dapat dilihat di pada slide. Kemudian ada segmenting, targeting, dan positioning atau STP UMKM. Untuk segmenting atau segmen pasar difokuskan pada daerah sekitar kampus Unan dan pasar tradisional di Padang. Kemudian untuk targeting pedagang pasar dan pengecer, mahasiswa dan staf kampus Unan dan masyarakat umum yang ada di sekitar UMKM. Ada positioning menekankan pada penyediaan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Untuk analisis sosial dan budaya, UMKM Pabrik Tahu Sumedang Anita ini memberikan dampak sosial budaya yang dimana membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal dan menjadi bagian integral dari budaya kuliner setempat. Namun aktivitas ini menghasilkan limbah cair yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Next. Untuk analisis hukum sendiri, untuk saat ini berdasarkan wawancara kepada UMKM terdapat dokumen-dokumen hukum seperti SIUP, NPWP, sertifikasi BPOM, sertifikasi halal dan surat izin RT, di mana hal ini sudah layak untuk dikatakan dalam bidang hukum. Kemudian ada analisis teknologi. Untuk lokasinya itu terletak di Kampung Pinang nomor 4, RT 001 RW 001 Pau Kota Padang. Dan kapasitas produksinya 22 ember tahu per hari. Selanjutnya untuk mesin dan teknologi yang digunakan berupa mesin penggiling kedelai, kain sifon untuk menyaring ampas kedelai dan cetakan tahu. Untuk spesifikasinya dapat dilihat pada slide.
Baik, untuk selanjutnya itu analisis lingkungan dan keberlanjutan, di mana UMKM Tahu Sumber Wanita ini menunjukkan dampak negatif dari pembuangan limbah cair langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan. Hal ini mencemari air dan ekosistem sungai yang dapat menimbulkan bau tak sedap dan berpotensi mencemari air tanah. Untuk selanjutnya itu analisis finansial, dilakukan perhitungan finansial dari UMKM Tahu Sumber Wanita ini sehingga diperoleh untuk total cost-nya untuk per bulannya sebesar Rp42.928.826,53. Untuk total revenue-nya itu sebesar Rp79.310.000. Untuk laba ruginya diperoleh laba sebesar Rp36.381.173,47 per bulan. Kemudian usulan perancangan bisnis yaitu aspek pemasaran. Yang pertama itu analisis value proposition, yaitu dapat dilihat untuk value proposition dan customer segmentnya. Untuk analisis potensi pasarnya dapat ditingkatkan dengan lokasi strategis dari pabrik tahu Sumedang Anita ini yang dekat dengan kampus Unan dan pasar tradisional. Kemudian dari segi distribusinya itu produk mencapai pasar sekitar Kota Padang untuk memperluas jangkauan konsumen. Dari segi persaingan yaitu dapat dihadapi dengan menggunakan harga yang kompetitif, pemasaran tradisional, dan pemanfaatan platform online. Kemudian tantangan dan peluang dapat dihadapi dengan menjaga kualitas produk dan memperluas jangkauan pemasaran serta memaksimalkan lokasi strategis dan pasar yang belum tergarap. Untuk strategi pemasaran terbaru dapat dilakukan dengan mengadopsi media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menjalin kemitraan dengan warung makan dan kafe, serta mengadakan promosi berkala. Kemudian dilakukan penambahan permintaan untuk periode berikutnya dan diharapkan permintaan produk naik sebesar 73 kotak tahu untuk setiap periodenya. Untuk analisis persaingan dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas produk, yaitu melalui perhatian karyawan, pengawasan ketat, dan teknologi produksi yang modern. Kemudian dari segi harga dapat ditekan dengan menekan biaya, yaitu melalui efisiensi produksi dan optimalkan rute pengiriman. Kemudian untuk variasi produk dapat dikembangkan produk baru, yaitu berupa tempe, dan disertifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Untuk market share-nya yaitu sebesar 16,67%. Rekomendasi untuk meningkatkan market share yaitu meningkatkan kualitas dengan teknologi modern dan menambah variasi produk, kemudian memanfaatkan platform online dan media sosial untuk meningkatkan visibilitas produk, memperluas jaringan distribusi untuk menjaga kesegaran produk dan menjangkau lebih banyak konsumen, serta meningkatkan reputasi dengan layanan yang baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian analisis strategi pemasaran untuk segmenting yaitu fokus pada pasar tradisional, ibu rumah tangga, dan konsumen yang mencari makanan sehat dan lokal. Untuk targeting yaitu pedagang pasar, mahasiswa, dan kampus Unan, serta masyarakat umum di sekitar kampus dan pasar tradisional. Positioning-nya itu memperkuat citra sebagai produsen tahu berkualitas dengan harga terjangkau, menekankan kualitas, keamanan, keterjangkauan, komitmen terhadap lingkungan. Next. Kemudian strategi promosi yaitu melalui media sosial, website, kemitraan dan kolaborasi, penawaran dan diskon, serta layanan pelanggan dan reputasi. Kemudian untuk aspek teknis teknologi, pabrik wanita ini didirikan pada tahun 1980 untuk digital Sumedang, makanan di Kanaka Sumedang yang dengan kualitas yang konsisten dan rasa otentik. Produk ini dijual dengan harga Rp600 per kotak kecil, dengan setiap ember mampu menampung 200 kotak dan dijual sampai Rp1.000 per ember. Untuk meningkatkan diversifikasi dan perkuat fungsi pasar, pabrik ini dapat menambahkan tempe sebagai produk baru dengan harga yang sama dengan tahu, yaitu Rp600.000 per kotak kecil untuk menjaga keseragaman harga dan memudahkan konsumen dan memilih produk berbasis kedelai. Untuk sumber-sumber bahan kualitas, pabrik menggunakan bahan baku kedelai yang berkualitas tinggi dari supplier langsung, serta asam dan garam dari 2 sumber untuk menjaga kualitas dan menekan biaya. Strategi pengadaan bahan baku yang efisien ini membutuhkan pabrik untuk terus mengasahkan tahu sumber yang lezat dan berkualitas tinggi sesuai selera konsumen. Bagi strategi ekspansi, pabrik juga berencana menambahkan tempe sebagai produk baru yang membutuhkan lagi yang dapat diperoleh dari jual dengan skema serupa untuk efisiensi biaya. Untuk produksi, pabrik wanita menetapkan strategi produksi cermat dengan membeli bahan baku utama seperti kedelai langsung dari supplier tangan pertama untuk memastikan kualitas dan ketersediaan bahan segar, serta membeli asam dan garam dari dalam jumlah besar untuk efisiensi biaya. Strategi lain yang diterapkan adalah promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi pesan digital untuk menjangkau lebih luas dan interaksi dengan konsumen memberikan produk dan promosi. Kemudian untuk teknologi dan peralatan, mesin yang digunakan yaitu mesin penggiling kedelai yang mengubah kedelai menjadi bubuk halus. Kemudian ada kain penyaring ampas kedelai yang berguna untuk menyaring bubuk kedelai setelah penggilingan. Susu kedelai yang halus dan bersih. Kemudian ada kayu penekan yang berada dalam tahap pengumpulan susu kedelai, memadatkan susu kedelai yang sudah mengumpul menjadi blok satu. Kemudian untuk pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, pabrik tahu Anita berfokus dengan mempertimbangkan penambahan produk baru selain Sumedang yang sudah dikenal kualitas dan rasanya. Meskipun tahu Sumedang tetap menjadi produk unggulan, diversifikasi produk diperlukan untuk menjangkau pasar lebih luas, mengakomodasi selera konsumen, serta mengurangi risiko bisnis memanfaatkan peluang di pasar makanan berbasis kedelai. Salah satu produk yang disarankan untuk diproduksi adalah tempe yang melengkapi produk, memberikan pilihan variasi pada konsumen serta dapat memanfaatkan infrastruktur dan bahan baku yang sudah ada untuk meminimumkan biaya tambahan. Memproduksi tempe memungkinkan pabrik memenuhi permintaan pasar lebih luas. Untuk rencana kualitas dan pengawasan kualitas produk, pabrik tahu wanita yang terkandung dengan kualitas Sumedang kualitas menerapkan rencana kualitas produk untuk memastikan setiap tahu yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan konsisten. Rencana ini menjadi landasan dalam memilih bahan baku kedelai berkualitas tinggi, menjaga kebersihan dan keamanan proses produksi serta mempertahankan cita rasa otentik. Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan bahan baku, kontrol proses produksi secara berkala, dan pemeriksaan produk jadi untuk menjamin kualitas.
rencana kapasitas produksi pada pabrik tahu wanita saat ini fokus pada tahun Sumedang dengan kapasitas setiap 20 hari dengan proses produksi yang berlangsung setiap hari kerja dari pukul 8 hingga jam 1 untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Namun untuk mengakomodir diversifikasi produk dan meningkatkan probabilitas, pabrik mempertimbangkan memperluas kapasitas dengan menambahkan unit produk tempe yang memanfaatkan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia yang sudah ada untuk meminimkan investasi tambahan. Baik, untuk selanjutnya itu aspek organisasi dan manajemen. Untuk jumlah tenaga kerja dan gaji di sini dilakukan penambahan 1 orang karyawan pada staf produksi untuk proses produksi tempe. Gaji per bulan untuk staf produksi yaitu sebesar Rp2.475.000, untuk staf pengiriman yaitu Rp2.250.000, sehingga didapatkan total gaji untuk seluruh karyawan per bulannya itu sebesar Rp9.675.000. Next. Kemudian dapat dilihat struktur organisasi yang terdiri dari owner, kemudian dilakukan penambahan staf produksi sehingga staf produksi menjadi 3 orang. Untuk staf pengiriman itu menangkap dari staf produksi yang ada itu 1 orang. Next. Kemudian ada job spesifikasi, owner itu bertanggung jawab untuk mengambil keputusan strategis dan operasional, staf produksi bertanggung jawab untuk memproduksi tahu sumedang, mentah, dan tempe, untuk staf pengiriman bertanggung jawab untuk mengirim produk ke pasar dan konsumen. Next. Untuk job deskripsi yaitu owner mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan staf produksi dan pengiriman, untuk staf produksi mengawasi mengelola proses produksi serta mengelola produk sama proses pengiriman. Untuk staf pengiriman itu mengawasi dan mengelola proses pengiriman, kemudian mengkoordinasikan dengan staf produksi untuk mengirim produk yang tepat waktu. Untuk aspek hukum dan legalitas, di mana pada kondisi existing sebelumnya, UMKM telah memiliki dokumen seperti SIUP, NPWP, BPOM, sertifikasi halal, dan seizin dari tes tempat. Sehingga dokumen-dokumen ini menandakan bahwa UMKM itu sudah layak dalam aspek hukum dan legalitas. Next. Untuk aspek finansial sendiri, yang pertama ada total cost atau harga pokok produksi, karena ada penambahan 1 produk lagi yaitu tempe, sehingga diperoleh 2 total cost atau HPP. Di mana untuk produk tahu total cost-nya itu sebesar 43 jutaan dalam 1 bulan dengan produksi sebesar 133.693 kotak tahu, sehingga didapatkan HPP per unitnya itu sebesar Rp324,35. Kemudian untuk produk tempe, total HPP per bulannya itu sebesar 22.725.000 dengan jumlah produksi sebesar 3.000 kg dengan HPP per unitnya itu 7.575 per kilogram. Next. Yang kedua ada total revenue. Dari HPP tersebut dihitung harga pokok penjualan, di mana untuk produk tahu diambil keuntungan sebesar 85%, sehingga harga pokok penjualan tahu itu sebesar Rp600, sedangkan pada produk tempe diambil keuntungan sebesar 65%, sehingga harga produk tempe itu sebesar Rp12.120 per kilogramnya. Dari HPP tersebut maka didapatkan pemasukan penjualan dan upah pengiriman dengan total laba sebesar Rp40 juta dalam per bulan, sedangkan tempe sebesar Rp13 juta per bulan. Selanjutnya untuk kelayakan investasi, ada beberapa parameter. Yang pertama ada payback period untuk mengetahui kapan investasi kita kembali atau terpenuhi. Kemudian ada ARR, di mana metode untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga. Kemudian ada NPV atau net present value, merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi. Dan ada IRR, yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern, dan kemudian ada PI atau profitability index, di mana merupakan rasio aktivitas dari total present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Nah, di kiri terdapat grafik cash flow yang sesuai dengan hasil peramalan permintaan menggunakan regresi linear. Kemudian ada initial investment atau investasi awalnya itu 273 juta dengan suku bunganya itu 6% per tahun. Kemudian didapatkan payback periodnya itu sebesar 6,8 bulan, di mana berarti dalam waktu 6,8 bulan investasi sudah bisa dikembalikan. Sehingga dengan waktu singkat ini maka layak untuk dijadikan investasi. Kemudian ada NPV sebesar 150 juta, di mana ini lebih besar dari 0, maka layak untuk dijadikan investasi. Dan ada IRR yaitu sebesar 15%, itu lebih besar dari tingkat suku bunga, sehingga layak dijadikan investasi. Nah, terakhir ada PI yaitu sebesar 1,55. Hal ini berarti dia lebih besar dari 1, sehingga layak untuk dijadikan investasi. Next. Kemudian untuk aspek pabrik ini memperhatikan lingkungan dalam operasinya, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Setelah dibeli dari asam pertama dan asam penggolan dari grosir, sementara oleh bekas digunakan sebagai bahan bakar produksi kedelai. Meskipun oleh bekas masalah utamanya adalah pembuangan air rebusan kedelai ke sungai tanpa penyaringan. Air ini mengandung partikel organik yang dapat mencemari air, menurunkan kadar oksigen dan mengganggu konsisten sungai. Tahu didistribusikan dengan motor bensin yang masih menimbulkan polusi udara. Dampak lingkungan dari operasional pabrik termasuk pencemaran air dan udara membutuhkan perhatian khusus untuk organik di perairan dan polusi udara. Oleh karena itu, kita langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak lingkungan yang dilakukan pabrik tahu wanita. Pabrik tahu wanita dapat mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya atau listrik. Pabrik juga dapat mengevaluasi alternatif lain seperti biomasa atau biogas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggunaan oli bekas yang digunakan sebelumnya. Yang kedua, yaitu pabrik tahu wanita dapat menerapkan sistem pengolahan limbah yang lebih efektif dan penyaringan air hasil perebusan kedelai sebelum pembuangan ke sungai, yang dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Yang ketiga, pabrika wanita juga dapat mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi emisi gas buang dan dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh kendaraan yang digunakan pabrik selain mempertimbangkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti motor listrik. Nah, keempat yaitu pabrika wanita dapat melakukan edukasi dan kesadaran karyawan melalui pelatihan dan kesadaran yang ditingkatkan yang mana karyawan dapat berperan aktif dalam melindungi dampak lingkungan dari operasi pabrik termasuk dalam hal pengolahan limbah dan penggunaan energi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6B. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.